Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi sahabat-sahabatku petani porang. Selamat selalu, sehat selalu. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Asnawi pada channel Abi Petani Porang. Semoga Anda semua hari ini sehat selalu sahabat-sahabatku. Ada sedikit informasi penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa hal, khususnya kenapa sih terjadi harga porang sangat anjlok kemarin ya. Ada informasi yang berkembang hari-hari ini kalau kita melihat media, kalau kita mendengarkan beberapa berita yang mencuat, yang muncul pada minggu-minggu kali ini. Ketika kita melihat beberapa informasi tersebut, mungkin sedikit akan memberikan tambahan referensi ya, kita menjadi tahu bahwa kenapa alasan umbi porang 2021 ini anjlok, bisa dikatakan anjlok, bisa dikatakan turun drastis ketika dibandingkan dengan harga porang ke tahun 2019-2020. Nah, sahabat-sahabatku petani porang, sebelumnya kita memberikan informasi terkait anjloknya harga. Marilah kami tolong silahkan Anda subscribe, like, dan komen supaya video-video kami tetap hidup. Anda semua akan selalu mendapatkan notifikasi video-video gratis dari kami. Nah, ada beberapa alasan, beberapa hal informasi minggu-minggu ini, sebagaimana kita tahu, kita melihat berita ya, Pak Johan ketika diundang di YouTube-nya Pak Dahlan Iskan pada tanggal 8 September kalau nggak salah ya, minggu ini 8 September 2021. Itu alasannya memang kenapa umbi porang 2021 ini dirasa anjlok, sehingga menciutkan nyali para petani, mengurangi semangat atau giroh para petani untuk tetap eksis bertani porang, setidaknya menjadi agak ragu. Nah, kita tahu ya alasan kenapa ternyata harga porang turun, karena pertama tanaman porang di Tiongkok ya, Tiongkok sendiri sedang panen raya luar biasa pada saat ini ya, sehingga harga porang di Tiongkok juga turun drastis. Beda ketika tahun ya 2021 2020 itu di Tiongkok terjadi dihantam gempa, bencana banjir yang mengakibatkan rusaknya pertanian termasuk porang. Nah, di Tiongkok sendiri komoditas porang itu cukup luar biasa, cukup besar ya, areanya juga cukup penghasil tertinggi saat ini mungkin dunia. Sedangkan pada tahun 2020 taman porang di Tiongkok kembali bangkit, sehingga tahun ini yang membuat Tiongkok panen raya. Nah, ketika Tiongkok panen raya 2020 sudah barang tentu porang yang ada di Indonesia ini menjadi hancur harganya, sahabat-sahabatku petani porang. Yang kedua kalinya itu dijelaskan oleh ya manajer PT Ambico ketika itu, penyebab turunnya harga porang Indonesia karena panen raya di Tiongkok itu, maka porang di Thailand dan Myanmar juga di stop. Pengusaha di Tiongkok mendahulukan porang produk dalam negeri secara otomatis. Nah, tahun ini Thailand dan Myanmar pun di stop. Baru 1 bulan lalu Agustus di stop. Dari sini banyak jalur-jalur resmi di stop. Akhirnya pembelian tidak seramai dulu karena terjadi penyetopan. Nah, di Indonesia sendiri kabarnya menurut berita itu kita tahu bahwa sebetulnya pesaing yang sangat berat itu bukan Tiongkoknya tapi Myanmarnya. Nah, kalau mau ekspor ke Tiongkok sudah barang tentu harus lewat Vietnam. Itu yang menjadikan harga porang menjadi cukup anjlok. Nah, itu sahabat-sahabatku petani porang, di Thailand keripik porang asal Indonesia itu diolah terlebih dahulu sedemikian rupa sebelum diekspor ke Tiongkok. Jadi yang mengolah itu justru Thailand. Nah, sementara 5 pabrik porang yang ada di Indonesia
yang punya koneksi ke sana, ke Thailand, terus diekspor ke Cina mulai melalui Thailand. Nah, terkait produksi informasi Indonesia yang hari ini dirasa memang masih banyak kekurangan sahabat-sahabatku petani porang ya. Koreksinya di sana ternyata masih banyak chip-chip ya. Chip-chip yang busuk atau jamur istilahnya ya, yang jamur. Nah, harapannya apa? Seperti saya sendiri berhadap kepada pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, baiknya pemerintah selalu mendampingi para eksportir Indonesia ke luar negeri supaya bisa menerobos berbagai pasaran, tidak hanya ketergantungan di Thailand, Myanmar, di Vietnam, ke Tiongkok, akan tetapi bisa membuka peluang ekspor pada negara-negara yang lain, Amerika dan Australia, dan juga dunia lain. Itu harapan pertama. Harapan kedua sudah barang tentu pemerintah sebaiknya itu khususnya Pak Presiden Jokowi yang kemarin sudah pergi ke Madiun kalau tidak salah ya, 1 bulan yang lalu, memberikan spirit yang luar biasa kepada petani dan pihak industri supaya terus bertanam porang karena porang punya potensi ekspor yang tinggi. Nah, itu sebaiknya pemerintah campur untuk pengembangan tanam porang itu bisa hancur-hancuran karena pasti terjadi oversupply barang. Nah, itu yang ketiga, harapan kami tentu kepada pemerintah supaya bagaimana bisa mendorong kepada warga masyarakat Indonesia yang penduduknya 300-an juta ini, 10% saja misalnya dari penduduk Indonesia ini didorong bagaimana bisa ngonsumsi produk sendiri. Nah, bagaimana industri ini didorong supaya bisa membuat barang makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia sehingga ketergantungan ke luar negeri tidak begitu besar. Bagaimana kalau 10% saja masyarakat warga rakyat Indonesia ini bisa ngonsumsi hasil olahan porang, industri porang yang berbentuk beras atau berbentuk mie dan lain-lain, ini bisa dikampanyekan kepada masyarakat, bisa dikasih pengertian bagaimana pemerintah ikut andil, selalu sosialisasi bahwa porang itu tepung porang itu low karbo ya, tepung porang itu karbohidratnya sangat rendah sekali, ini makanan sehat, bisa untuk diet dan lain-lain. Tentu warga masyarakat ini akan antusias, sedikit demi sedikit akan tertarik, terinspirasi mengkonsumsi porang olahan industri Indonesia sendiri. Sehingga bagaimana komoditas unggulan, bagaimana tepung yang punya harga nilai jual yang tinggi ini tidak hanya lari ke luar negeri ekspor saja, tapi justru orang Indonesia bisa memanfaatkannya dengan berbagai produk yang telah dimiliki. Nah, ini perlu ya peran serta campur tangan intervensi pemerintah dengan pelatihan-pelatihan bagaimana meningkatkan people skill warga masyarakat Indonesia ini supaya benar-benar bisa bergelut di budidaya di industri olahan porang. Itu sahabat-sahabatku petani porang, sedikit ya informasi yang kami sampaikan. Kami tetap berharap kepada Pak Presiden Jokowi supaya kebijakannya benar-benar bijak berpihak kepada petani porang sehingga harga yang dirasa ini hari ini tidak ada perkembangan yang baik itu besok bisa kembali lagi kalau porang Indonesia itu bisa mandiri ya, mulai industrinya mandiri dan yang lain-lain banyak variabel lah itu, sehingga nanti petani bisa terangkat dengan bagus, petani bisa
senang karena memang komoditas porang ini luar biasa. Menurut saya sampai hari ini peluangnya cukup tinggi karena memang bahan ekspor ya, beda karena dengan bahan-bahan baku yang lain. Kalau bahan-bahan baku yang lain itu mahal sedikit, pasti pemerintah ikut intervensi impor dan lain-lain. Nah, itu sahabat-sahabatku petani porang yang ada di Nusantara, di Indonesia khususnya, sekedar informasi, kurang lebihnya jika ada kekurangan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas koreksinya, silahkan komen di kolom bawah ini. Masukan-masukannya kami tunggu, dan tak lupa kami doakan semoga Anda semua sehat selalu. Bukan sama sekali ikut menggurui panjenengan semua, ini hanya sekedar sharing, berbagi informasi. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.